Saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 18 September 2020. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini tentang para wanita yang notabene bermasalah dan bertobat lalu memberikan hidup bahkan harta bendanya untuk melayani Yesus dan para murid dalam karya pewartaan. Mereka itu disebut dalam Injil hari ini. Pertama, Maria yang disebut Magdalena. Ia sering disebut seorang pelacur. Kedua, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Ketiga, Susana. Dan masih banyak wanita lain yang mengikuti Yesus dan membantu karya pelayanan Yesus. Saudara terkasih, ada dua hal menarik dari bacaan Injil hari ini untuk kita semua. Pertama, Lukas menempatkan peran perempuan dalam pelayanan Yesus. Jadi tidak hanya laki-laki yang melayani Yesus, kaum perempuan pun ikut serta melayani Yesus. Mereka berasal dari lapisan sosial yang berbeda. Lukas ingin menyampaikan pesan penting untuk kita, bahwa kabar baik Tuhan itu ditujukan pada semua orang, tidak hanya pada orang tertentu atau lapisan masyarakat tertentu. Injil sukacita Tuhan diwartakan kepada semua manusia, termasuk kepada perempuan, dan mereka punya hak yang sama dengan kaum pria untuk mewartakan Tuhan. Kedua, perempuan yang ditampilkan dalam Injil adalah perempuan yang sebelumnya bermasalah. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, mereka bertobat dan mau melayani Yesus. Yesus tidak melihat masa lalu mereka, tapi Yesus melihat niat dan kesungguhan hatinya mau bertobat, mau hidup dengan cara yang baru, dengan semangat yang baru. Ini penting bagi kita. Kita semua tidak sempurna, tapi Tuhan memakai kita untuk tugas perutusan. Karena itu jangan pernah takut bila masa lalu kita kurang baik. Lalu kita tidak mau aktif dalam pelayanan kita. Kita tidak mau aktif dalam gereja, dalam lingkungan, dalam masyarakat kita. Jangan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat niat, kehendak, dan kemauan baik kita untuk mau bertobat, mau memperbaharui diri kita, dan bagaimana rencana hidup kita ke depan yang baik. Saudaraku terkasih, saya mengenal banyak sahabat yang masa lalunya tidak bagus, tapi mereka mau bertobat, mereka kembali ke jalan Tuhan, dan sekarang mereka sangat militan untuk melayani Tuhan. Dan saya sering menyebut mereka adalah orang-orang gila karena Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan sesali masa lalu kita, tapi syukuri rahmat dan cinta Tuhan yang kita terima, dan mari kita memberikannya, mengabdikan diri kita untuk Tuhan lewat pelayanan kita. Saya percaya, kalau kita punya niat baik, punya ketulusan, punya kemauan baik untuk memberikan diri bagi Tuhan, dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, akan memberi berkat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah akan melihat masa lalumu, tapi Tuhan melihat niat baik dan kemauan baikmu menuju masa depan yang lebih baik. Tuhan akan senantiasa membantu kita bila kita terus memperbaharui hidup kita. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.